Persadanta Si Malem. Alam budaya indah dan subur di Katulistiwa. Persadanta adalah sebuah desa dengan nilai-nilai budaya yang kental dan memiliki keindahan-keindahan alam. Terletak di Kecamatan Barus Jahe, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, dengan titik koordinat 18 derajat 24 detik sampai 02 derajat 58 detik bujur timur. Memiliki tinggi di antara 1260 hingga 1400 meter di atas permukaan laut, menjadikan suhu udara di desa yang memiliki luas wilayah 5,93 km persegi berada di antara 18 hingga 24 derajat Celcius. Sehingga Desa Persadanta memiliki tanah yang subur dan menjadi sumber penghasilan bagi 293 kepala keluarga. Dengan jumlah penduduk sebanyak 979 jiwa yang terdiri dari 487 orang laki-laki dan 492 orang perempuan. Persadanta merupakan satu dari 19 desa yang ada di Kecamatan Barus Jahe dan berbatasan dengan beberapa desa, yakni sebelah utara dengan Desa Barus Julu, sebelah selatan dengan Desa Paribun, sebelah barat dengan Desa Sampun Kecamatan Dolat Rakyat, sebelah timur dengan Desa Sikap dan Sari Manis. Tanah subur nan indah ini memiliki potensi-potensi yang menjadi andalan dan bagian dari program pemerintah desa untuk kesejahteraan masyarakatnya, seperti potensi sumber daya alam berbasis lingkungan, potensi keberagamaan dan kebinekaan, potensi kebudayaan. Jojoah Merbanta Krina. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Di sini saya akan menyampaikan visi dan misi sebagai Kepala Desa Persadanta. Misi adalah terwujudnya Desa Persadanta yang aman, tertib, sejahtera, dan berbudaya berdasarkan musyawarah dan gotong royong melalui pemberdayaan masyarakat. Dalam hal ini, untuk mewujudkan visi tersebut, maka akan kita laksanakan misi. Adapun misi yang akan kita laksanakan, yang pertama, mewujudkan pemerintahan desa yang bersih, berwibawa, dan transparan. Dalam hal ini, beberapa contoh sudah kita laksanakan. Semua kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan, ini langsung terlihat oleh masyarakat umum. Yang kedua, meningkatkan peran lembaga-lembaga desa, LPM, PKK, UP2K, Pokja, dan PKH. Tidak ketinggalan anak-anak kita dalam lingkup Karang Taruna sebagai motivator sekaligus pelaksana dalam penyelenggaraan pembangunan desa. Ini sudah kita laksanakan beberapa waktu yang lewat karena sesuai anjuran pemerintahan pusat. Maka lembaga-lembaga yang ada di desa itu kita pekerjakan untuk melaksanakan semua pembangunan yang ada di desa melalui dana desa. Yang ketiga, meningkatkan sarana dan prasarana pertanian. Dalam hal ini pun kita selaku pemerintahan desa melalui dana desa dikucurkan dari pemerintahan pusat. Beberapa titik sudah kita laksanakan, yaitu pembukaan jalan dan pembersihan semua lahan jalan-jalan pertanian di desa kita. Pertama di batu ini baru kita kasih hasil gunung untuk pengikat batu.
Panjang jalan kita sekitar 545 meter. Yang keempat, pengembangan agribisnis berbasis kelompok. Yang kelima, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang keenam, meningkatkan pelayanan masyarakat. Ini juga sudah kita laksanakan setiap hari jam kerja di kantor kita. Semua keperluan masyarakat menyangkut administrasi. Semua sudah kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, pengembangan ekonomi masyarakat. Yang kami tanyakan, bagaimanakah pengembangan perekonomian masyarakat desa kita ke depannya? Ya, langkah-langkah yang akan kita laksanakan untuk mengembangkan dan meningkatkan perekonomian masyarakat desa kita. Yang pertama, akan kita bentuk BUMDes. Karena dari BUMDes tersebut, mungkin ada nanti kelompok, dan dari situ kita harapkan meningkatnya ekonomi masyarakat desa Persadanta. Itulah beberapa cara-cara yang harus kita lakukan. Demikian yang bisa kami sampaikan pada saat ini. Desa Persadanta yang aman, tertib, sejahtera, dan berbudaya. Bujur ras mejuah-juah man banta krina. Desa Persadanta merupakan salah satu desa di Tanah Karo yang keseluruhan warganya memiliki satu tekad bersama, yakni terwujudnya Desa Persadanta yang aman, tertib, sejahtera, dan berbudaya berdasarkan musyawarah dan gotong royong melalui pemberdayaan masyarakat. Sehingga konsep mandiri yang tidak tergantung dari orang lain, bantuan, tanggapan dari luar dalam memenuhi kebutuhan masyarakat desa dan memiliki kemauan untuk memperluas pengetahuan dalam segala bidang, sehingga mampu mendorong kesejahteraan diri, keluarga, masyarakat, dan desa. Masa depan, Grab. Tegak, Grab. Selamat kepada Bapak Guru kita. Selamat, Grab. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Tegak, Grab. Teman-teman silahkan masuk. Iya, masyarakat desa Persadanta yang majemuk dari tingkat pendidikan, tingkat sosial, tingkat keakraban masyarakat, semua masyarakat termasuk kompak. Mata pencarian masyarakat desa Persadanta 90% petani. Pemerintahan Persadanta sendiri merupakan hasil dari penggabungan dari dua desa yang ada di sekitarnya, yakni Desa Ujung Bandar dan Rumah Rih, yang mana Desa Ujung Bandar merupakan barung-barung atau hamparan peladangan yang awalnya dijadikan tempat bermalam bagi masyarakat desa Paribun. Sehingga pada tahun 1972 menjadi desa mandiri dengan sebutan Desa Ujung Bandar. Dan diketahui kalau si Menteki Kuta atau pendiri desa adalah Mergabarus. Sedangkan Desa Rumahri merupakan dusun dari Desa Barus Julu yang juga pendirinya bermergabarus. Juga resmi dinyatakan menjadi pemerintahan Desa Rumahri. Desa
Ujung Bandar berdiri tahun 70-an, dipanteki oleh Barus Mergana. Desa Rumarih pun berdiri tahun 70-an, itu juga dipanteki oleh Barus Mergana. Jadi beriringnya waktu, Desa Ujung Bandar dan Desa Rumarih digabungkan pemerintah berkisar tahun 80-an, dan desa tersebut pada saat ini dijadikan Desa Persadanta. Jadi Desa Persadanta adalah gabungan dua desa, Desa Ujung Bandar dan Desa Rumarih. Sampai pada saat ini Desa Persadanta yang tadinya dua desa dipimpin oleh satu kepala desa, dan semua aktivitas desa kedua dusun tersebut berpusat di Dusun Ujung Bandar, dan kantor kepala desa berada di Dusun Ujung Bandar. Awal mula terbentuknya pemerintahan desa dari hasil penggabungan kedua wilayah ini, yang kemudian kita kenal dengan sebutan Desa Persadanta, diketahui berlaku secara resmi pada tahun 1992, dan induk pemerintahan Desa Persadanta berkedudukan di Desa Ujung Bandar. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, pemerintah desa melalui 10 segi pokok keluarga membentuk tim penggerak PKK yang keanggotaan timnya secara relawan dan terdiri dari tokoh, pemuka masyarakat, istri kepala desa, dan jajarannya, yang kegiatannya didukung dengan anggaran pendapatan dan belanja desa, yakni 1. Penghayatan dan pengamalan Pancasila, 2. Gotong royong, 3. Pangan, 4. Sandang, 5. Perumahan dan tata laksana rumah tangga, 6. Pendidikan dan keterampilan, 7. Kesehatan, 8. Pengembangan kehidupan berkoperasi, 9. Kelestarian lingkungan hidup, 10. Perencanaan sehat. Khusus di bidang kesehatan, perhatian khusus ditujukan kepada kesehatan ibu dan anak, pasangan usia subur, ibu hamil, dan ibu menyusui. Untuk mendekatkan sistem pelayanan kesehatan kepada golongan ini, dibentuklah Pos Pelayanan Terpadu atau Posyandu dengan kader Posyandu yang terlatih. Ada 5 pelayanan dasar di Posyandu, yaitu imunisasi, gizi, keluarga berencana, kesehatan ibu dan anak atau KIA, dan penanggulangan diare. Secara teratur, ibu hamil memeriksakan diri di Posyandu dan membawa anak balitanya untuk pemeriksaan kesehatan seperti penimbangan anak dan imunisasi. Desa Persadanta terdiri atas 2 dusun, Dusun Ujung Bandar dan Dusun Rumarih. Desa Persadanta terdiri dari 200 ibu PKK. Bagan struktur PKK terdiri dari 4 pokja. Pokja 1, pokja 2, pokja 3, dan pokja 4. Kegiatan yang dilakukan PKK antara lain gotong royong, membuat kue, membuat sabun. Prestasi yang pernah kami raih, membuat nurung bohan dan juara 1. Terus tudung, bikin tudung adat Karo. Terus masak gulai ikan tenggiri, nggak pernah kami ikutkan perlombaan. Tiap bulan ada diadakan pertemuan PKK. Diadakan simpan pinjam PKK. Tiap tanggal 1 di Ujung Bandar, tiap tanggal 4 di Dusun Rumarih.
perhatian kepada para lanjut usia atau lansia, desa ini juga menyiapkan posyandu lansia dan melaksanakan senam lansia. Berbagai jenis tanaman buah-buahan, bunga, dan sayur mayur dengan aneka ragam merupakan hasil perkebunan masyarakat. Berada di hamparan lahan pertanian yang subur dan hutan yang terbentang di setiap sudutnya adalah sebuah pemandangan yang memanjakan mata bagi setiap orang yang menyaksikannya. Sehingga membuat rasa rindu akan kampung halaman menjadi lebih lagi bagi para perantau yang ingin membangun kembali desanya. Kelestarian budaya dibalut dengan kekayaan alamnya berpadu dengan wujud sosial budaya pertanian. Namun, di bulan Mei tahun 2020, warga desa sontak kaget dan was-was ketika mengetahui kabar terkait serangan virus corona yang kemudian dikenal dengan pandemi COVID-19 mulai menyebar ke seluruh belahan dunia. Ditambah surat edaran Bupati Karo tertanggal 18 Maret 2020 tentang penanganan virus corona. Joshua Manbanta Krina. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian, dan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena kita masih diberikan kesehatan dalam melaksanakan tugas keseharian kita sebagai aparat desa Persadanta Kecamatan Barusjahe ini. Saudara sekalian, mengingat saat ini wabah bencana non-alam virus COVID-19 Corona yang menimpa negeri kita, maka sesuai dengan perintah Pak Bupati melalui gugus tugas penanganan COVID-19 Kabupaten Karo, di sini saya ingin menyampaikan beberapa rencana kerja kita dalam rangka memutus mata rantai penyebarannya, antara lain. 1. Kita akan melakukan penyemprotan disinfektan ke pemukiman warga yang berjumlah 2 dusun. Menyiapkan sarana cuci tangan di beberapa titik di Desa Persadanta. Memberikan penyuluhan kepada warga apabila kedatangan tamu dari luar, wajib melaporkannya ke perangkat desa untuk dilakukan karantina mandiri. Dan apabila ada warga yang terganggu kesehatannya, segera melaporkannya ke perangkat desa dan BPD untuk diteruskan ke Puskesmas Kecamatan Barusjahe. Selanjutnya, memberikan peringatan kepada warga tanpa terkecuali seluruh elemen masyarakat desa agar menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah sesuai anjuran Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Saudara sekalian, sepanjang yang sudah kita laksanakan, membuat titik kebersihan di Desa Persadanta, secara khusus posko yang kita sudah buat di simpang desa kita, itu terus kita laksanakan dan terus kita pantau semua saudara-saudara kita yang masuk ke Desa Persadanta.
Kepada perangkat desa dan BPBD, terus himbau masyarakat desa Persadanta untuk jangan panik dan jangan menebarkan isu hoak dan jangan saling menyalahkan. Dalam penanganan ini tidak bisa hanya puskesmas, polsek, camat serta kepala desa, kepala dusun saja yang menanganinya. Kita semua bersama-sama masyarakat harus bersatu melawannya. Dan salah satu kuncinya adalah disiplin. Disiplin tersebut adalah disiplin melapor, disiplin jaga jarak, disiplin cuci tangan, dan disiplin tetap di rumah saja. Demikianlah rapat kita kali ini dalam upaya pemutusan mata rantai penyebaran virus COVID, agar kiranya kita perangkat desa dan BPBD saling bergandengan tangan untuk melaksanakan tugas-tugas yang sudah kita rencanakan, sudah kita rembukkan bersama-sama, supaya desa Persadanta bersih dari COVID-19 Corona ini. Bujur ras mejuah-juah man bantak rina. Dengan semangat kegotong royongan yang sudah terbina baik di lingkungan warga desa, dengan sebutan Rakut Sitelu sebagai pengikat kekerabatan, maka segenap pemerintahan desa bersama warga desa langsung bergerak mengantisipasi dan memutus mata rantai penyebarannya. Sosok pedesaan dengan kultur budaya yang kental serta menjunjung tinggi nilai-nilai etika, keramah tamahan, juga kebinekaan menuju terwujudnya desa Persadanta yang aman, tertib, sejahtera, dan berbudaya berdasarkan musyawarah dan gotong royong melalui pemberdayaan masyarakat. Desa Persadanta hebat, menjual-jual. Menjual-jual, Persadanta, si malam, alam budaya indah dan subur di Katulistiwa.